kita tanda kata dalam kitab tu, salah satu Allah murka. Yang kedua, orang yang diberi kesempatan untuk beramal. Tahu beramal? Nah, banyak kan tadi tadi. Tapi Allah tidak memberikan tadi itu yang namanya ikhlas hakiki itu, Pak. Nah, makanya kita ini berjuang, kita ini cari konsep-konsepnya untuk mendapatkan tadi itu. Yang dikatakan ikhlas yang hakiki tadi itu. Nah, karena itu Masya Allah. Jadi banyak orang yang beramal tapi dia tidak diberi oleh Allah. Padahal dia beramal. Sholatnya banyak, puasanya banyak, zikirnya banyak, selawatnya banyak. Tapi tidak anak diberikan oleh Allah Ta'ala, dicegah oleh Allah Ta'ala untuk mendapatkan yang namanya ikhlas yang hakiki. Nah, yang terakhir adalah orang itu belajar ilmu agama itu namakan gurunya BTP. Bahasa Sambas tuh. Tahu BTP? Nah, banyak gurunya. Dari songkok yang miring, yang berserban, janggut yang panjang, yang pendek, ada semuanya gurunya. Ilmu apa pun diajarkan. Tapi ilmunya tidak bisa diamalkan. Malah tambah sombong. Tambah takabur. Nah, ini tanda-tanda dalam kitab itu orang yang akan mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya hati-hati. Karena apa? Salah mendudukkan rasa. Kalau udah kita merasa, Allah akan menghinakan, dah pasti itu. Contoh. Dalam kitab itu ada. Tahu dengan kisah Nabi Musa? Orang yang alim kalamullah. Statusnya itu. Ditanya oleh umatnya. Wahai Musa, ada enggak lagi orang yang pandai dari kau? Enggak ada lagi, akulah yang paling pandai. Tuhan marah. Enggak senang, karena dia merasa alim. Allah kirim yang namanya Nabi Haidir. Untuk belajar. Jadikan gurunya si Nabi Musa. Dihinakan. Ada lagi sebuah kitab itu namanya Ibnu Arabi, tahu? Ibnu Arabi itu orang yang paling taat, orang yang alim, orang yang ahli ma'rifatullah. Namakan kitab bukan lagi begini, bejibun kalau. Kenal kitab Ibnu Arabi. Orang dah ahli kasab. Ketika naik kapal dalam lautan nih, tiba-tiba gelombang lautan tuh bergelora. Bahasa Indonesia aja lah. Jadi apa kata Ibnu Arabi? Wahai lautan katanya, tahu enggak kau siapa yang ada di sini? Ini adalah lautan ilmu. Bayangkan, dengan aku supaya gelombang tuh ribut tuh berdiam, karena yang dihadapi dalam kapal tuh lautan ilmu tadi, dia tuh orang yang merasa tadi itu. Ngapain? Allah juga marah. Allah kirimkan yang namanya ikan. Pandai ngomong. Wahai Ibnu Arabi, bahasa kita aja lah. Kalau kamu nak pandai kata lautan ilmu tadinya aku nak bertakun, nak bertanya. Munade katanya orang dua laki bini, kan status perkawinan kan, dua laki bini kan. Yang lakinya dirubah oleh Allah Ta'ala jadi babi. Jatuh status perkawinannya bagaimana? Perempuan tuh katanya idahnya itu idah yang bagaimana? Nah, karena tadi masih hidup lakinya itu kan, cuma dirubah jadi babi. Apakah status perkawinan itu macam mana si perempuan tuh? Tidak mampu jawabnya. Yang namanya tadi lautan ilmu itu tidak mampu. Tidak sampai kitabnya tidak ada. Karena dalam kitab tidak ada pertanyaan itu. Kalau dalam kitab bisa dijawabnya, ini tidak ada. Hanya ikan yang mereka begitu. Jadi Allah hinakan lewat ikan. Akhirnya bertobat Allah Ta'ala. Ngaku. Tidak mampu, aku tidak sanggup menjawabnya. Akhirnya ikan seorang jawabnya. Apa kata ikan? Seandainya dia dirubah dengan kayu yang mati ataupun batu yang mati, makanya idahnya idah orang yang mati. Berarti 4 bulan, 10 hari. Ini ilmu fikih, harus paham.
Tapi karena dirubah jadi babi, kata si ikan tadi ini kan, berarti kan masih hidup. Cuma iddahnya tadi itu, iddah cerai hidup. Berarti 3 kali bersih masa iddahnya. Itu yang ditanya. Dihinakan Allah Ta'ala dengan ikan. Karena merasa tadi itu. Kedudukan merasa ini bahaya. Karena rahasia yang namanya ikhlas ini kan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau udah merasa itu, maka pasti Allah tidak akan senang. Pasti dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya untuk itulah ya kita ini, karena sifat rasa ini masih ada dengan kita. Ya. Ini hanya sekedar untuk mengetahui ya jalan ya geritik hati, masih perpindahan dari geritik hati ke geritik hati. Belum yang dikatakan hakiki. Karena yang hakikinya nanti Allah sendiri. Rahasia Allah. Sedikit jadi beriknya, tapi punya nilai yang berharga buat kita. Untuk itulah kita sebagai hamba ini, kita hanya menjaga geritik hati kita. Jangan sampai berubah daripada lillahi bi Rasulullah, yaitu untuk mengharapkan tadi itulah supaya ada percikan-percikan yang namakan ikhlas yang hakiki. Jadi kata ulama dalam kitab tu ya, jadi jangan kita ngitung banyak amalnya ya. Tapi kalau sikit pun, tapi kualitas tadi itulah mendapatkan yang namanya ikhlas yang hakiki. Apalagi kita banyak beramal, ada nih dapatkan ikhlas hakiki, itulah yang nomor 1.